Shalom, kembali lagi bersama saya di channel Klavos Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan kepada pemirsa Klavos, namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berterima kasih Tuhan bahwa Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengoreksi kehidupan kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan ini Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan yaitu dari Keluaran 14 ayat 17-20. Firman Tuhan, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan ke belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malam itu. Renungan kita pada hari ini saya beri judul, kuasa Tuhan selalu ada dalam setiap kesulitan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana Tuhan yang kuasa dapat bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita berada dalam kesulitan yang sulit dan penuh tantangan. Ayat-ayat yang kita fokuskan hari ini berasal dari kitab Keluaran 14 ayat 17-20. Dalam konteks ayat-ayat ini, bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka berada di tepi Laut Merah. Tetapi tiba-tiba tentara Firaun dan kekuatannya mengejar mereka. Pada titik ini, bangsa Israel berada dalam bahaya yang sangat nyata. Mereka berada di antara tentara yang kuat dan laut yang luas. Namun Tuhan berbicara kepada Musa dan berjanji bahwa Ia akan menunjukkan kuasanya melalui Firaun dan tentaranya. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tidak ada jalan keluar. Seperti bangsa Israel, mungkin kita merasa terjebak di antara tekanan yang begitu besar dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Namun, melalui ayat ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia adalah Tuhan yang kuasa. Tidak ada situasi yang terlalu sulit baginya. Bahkan dalam ketidakmungkinan, Tuhan dapat melakukan mujizat. Kedua, kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap situasi. Bangsa Israel tidak punya kemampuan untuk melawan tentara Firaun sendiri. Mereka hanya dapat berharap kepada Tuhan. Dalam hidup kita mungkin berusaha mengatasi masalah dan kesulitan kita sendiri. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita mengandalkannya, Ia akan melibatkan dirinya dalam hidup kita dan menunjukkan kuasanya yang ajaib. Terakhir, Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dalam setiap situasi. Meskipun bangsa Israel berada dalam bahaya dan terjebak di antara tentara dan laut, Tuhan memiliki rencana untuk memperlihatkan kemuliaannya melalui peristiwa ini. Ia ingin mengajar bangsa Israel dan juga orang Mesir untuk mengenalnya sebagai Tuhan yang kuasa. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati situasi sulit bukan hanya untuk memberikan jalan keluar, tetapi juga untuk menguatkan iman kita dan memperlihatkan kuasanya kepada orang lain. Saudara-saudara, meskipun hidup kita penuh dengan tantangan dan kesulitan, kita dapat percaya bahwa Tuhan yang sama yang melindungi dan membebaskan bangsa Israel juga ada di pihak kita. Mari kita mengandalkannya dengan sepenuh hati dan percaya bahwa Ia memiliki rencana yang lebih besar di balik setiap situasi sulit yang kita hadapi. Ketika kita mempercayainya, Ia akan menunjukkan kuasanya dan memperoleh kemuliaannya melalui hidup kita. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan iman kita dalam menghadapi situasi hidup. Dan marilah kita tetap setia kepada Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi. Tuhan memberkati. Amin. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan.
Kiranya firman Tuhan ini dapat selalu menolong kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Walaupun dalam kesulitan sekalipun, kami percaya bahwa Tuhan tetap dapat menolong kami. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.